Oke. Jadi sebagai pendahuluan, survei WHO tahun 2004 memperkirakan bahwa 17 juta orang meninggal karena penyakit jantung, dan diperkirakan pada tahun 2000 lebih tinggi lagi angka kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Di Asia Tenggara sendiri diprediksi merupakan daerah yang mengalami peningkatan tajam angka kematiannya. Dari Riskesdas tahun 2007, prevalensi penyakit jantungnya sendiri 7,2%. Nah, kenapa ini penting? Karena kematian akibat penyakit jantung masih yang paling utama. Itu disebabkan karena henti jantung mendadak, di mana itu biasanya paling tinggi kejadiannya akibat henti jantung mendadak itu akibat irama yang terdokumentasi itu paling sering adalah ventricle fibrilasi, di mana pertolongan bantuan hidup dasar yang berhasil, yang successful itu dalam 5 menit pertama setelah pasien henti jantung itu sangat penting untuk rantai survival ya, chain of survival gitu. Nah, pada tahun 2010 dulu AHA ya mengalami perubahan dari guidelines untuk life support. Penderita dinyatakan mengalami henti jantung mendadak berdasarkan tidak adanya respon dan pernafasan. Kemudian nggak ada lagi tuh pada tahun 2010 pakai algoritma yang look, feel, dan listen gitu ya. Jadi kalau udah henti jantung, cek respon nggak ada, cek nafas nggak ada, langsung melakukan kompresi dada. Untuk pertolongan, urutan pertolongannya, kemudian setelah kompresi baru bantuan pernafasan. Jadi CAB, bukan lagi ABC. Jadi compression, airway, baru breathing. Terus RJP terus dilakukan sampai terjadi ROSC atau return of spontaneous circulation ya, atau dinyatakan berhenti kalau misalnya memang akhirnya pasiennya sudah dinyatakan exitus. Nah, tujuan utama pertolongan gawat darurat kardiovaskuler itu untuk mempertahankan, memelihara, dan mengembalikan pasokan oksigen ke otak, jantung, dan paru. Jadi itu fungsinya kita melakukan kompresi-kompresi dan seluruh rangkaian life support itu. Penyebab henti jantung paling sering itu gagal jantung, tamponade jantung, miokarditis, kardiomiopati hipertrofi, ventricle fibrilasi karena infark atau karena infark miokard ya, karena sengatan listrik juga bisa mengakibatkan listrik jantungnya menjadi ventricle fibrilasi, atau bisa gangguan elektrolit yang parah atau karena obat-obatan. Nah, bantuan hidup dasar pada orang dewasa ini yang basic life support ya, sebelum kita cerita nanti yang advance life support. Jadi begitu ada indikasi, artinya pasiennya kita pastikan dia memang henti jantung, henti nafas, tidak sadarkan diri, kita langsung aktifkan respon emergensi. Jadi kalau misalnya ada telepon yang sejenis 911, langsung telepon, atau kita panggil orang gitu ya, dan cari mesin defibrilator. Lalu selanjutnya langsung start CPR. Kemudian yang CPR-nya itu dilakukan dengan pastikan bahwa tekanannya keras dan cepat. Lakukan pengecekan irama kembali, apakah dia butuh di shock lagi atau tidak, itu setiap 2 menit. Nah, inilah dia rantai kehidupan, rantai survival tadi ya, yang disebut chain of survival tadi. Ada yang berdasarkan OCHA dan ICHA ya, jadi ada yang dengan chain of survival-nya, aktivasikan dulu respon daruratnya, langsung lakukan CPR kualitas tinggi, high quality CPR istilahnya ya, kemudian lakukan defibrilasi, kalau irama jantungnya dinilai membutuhkan defibrilasi, lanjutkan resusitasi, dan artinya kalau misalnya memang sudah ada ambulans ya, lanjutkan resusitasi, kemudian dibawa ke rumah sakit, sampai mendapatkan perawatan pasca henti jantung hingga pemulihan. Ini beda-beda sedikit, hanya di awalnya saja. Ini kalau dari ICHA ada pengenalan awal dan pencegahan. Nah, gimana cara kita melakukan penilaian kesadaran? Jadi gitu, ada ketemu pasien tidak sadarkan diri, kita curiga ini henti jantung atau bukan, kita harus melakukan penilaian. Dilakukan untuk meyakinkan bahwa penderitanya sadar atau enggak. Kemudian baru kita aktifkan sistem layanan gawat darurat. Setelah kita memastikan bahwa tidak ada respon, jadi tadi begitu ada pasien nggak sadar, kita langsung tepuk-tepuk pundaknya,
Pak, dipanggil yang kuat gitu kan, ada respon atau tidak. Kalau tidak ada respon, langsung cek nadinya seperti gambar di bawah ini ya. Nadi karotisnya kita pegang selama paling lama 10 detik untuk memastikan memang ada nadi atau tidak. Kalau tidak ada nadi, tidak ada pulsasi nadi pada nadi karotisnya, maka langsung lakukan kompresi dada seperti gambar berikut ya. Pelaksanaan kompresi, pasien dibaringkan di tempat yang datar dan keras, 2 jari di atas proses sifoideus dengan frekuensi harus mencukupi 100 kali per menit, lalu 30/2. Artinya 30 kali melakukan kompresi, baru diberikan 2 kali ventilasi. Nah, untuk melakukan ventilasi, airway-nya harus pastikan buka jalan nafas, berikan nafas dalam 1 detik, sesuai dengan volume tidal dan diberikan setelah 30 kompresi ya. Jadi tadi yang 30/2 itu, setelah 30 kali kompresi, baru berikan bantuan nafasnya 1 nafas dalam 1 detik. Berikan 2 kali. Nah, untuk melakukan pemberian breathing-nya bisa dilakukan dengan mulut ke mulut ke hidung, mulut ke sungkup kalau kita memang kebetulan bisa punya sungkup yang bisa dibawa-bawa seperti di gambar ini ya, atau dengan kantong pernafasan ini yang normalnya kita lakukan kalau kita memang di rumah sakit. Kita sudah punya bagging untuk kantung pernafasannya. Tapi kalau di luar, bukan di rumah sakit, belum datang bantuan tadi, maka tetap 30/2, 2 ventilasinya itu harus diberikan breathing-nya ya. Nah, ini algoritma henti jantung dewasa. Ketika kita menemukan henti jantung tadi, maka minta tolong panggilkan emergency atau telepon ambulans atau aktifkan sistem emergency. Langsung mulai RJP. Di situ kita berikan oksigen, kita pasang monitor dan pasang monitor defibrilator. Kita menentukan irama shockable atau tidak. Ya. Jadi irama shockable itu apa? Ini yang sebelah kiri ini. Apakah dia VF atau dia VT? Itulah yang dengan irama shockable. Artinya apa? Artinya dia membutuhkan terapi defibrilator, diberikan shock. Setelah diberikan shock, lanjutkan lagi pemberian RJP selama 2 menit, pasang akses IV line, lalu cek irama lagi setelah 2 menit ya. Tapi kalau iramanya bukan irama shockable, artinya apa? Irama yang kita lihat di monitor hanya asistol atau ada irama seperti ini tapi tidak ada nadi, ini kita sebut PEA atau PEA atau pulseless electrical activity. Maka artinya itu tidak perlu mendapatkan terapi shock defibrilator. Hanya kita memberikan obat epinefrin. Cek lagi iramanya setelah 2 menit ya. Kalau masih irama shockable, maka berikan epinefrin di sini setiap 3-5 menit ya. Pertimbangkan alat bantu jalan nafas. Artinya maksudnya apa? Pasiennya udah bisa nih kita pasang intubasi gitu untuk memberikan alat bantu jalan nafas. Cek lagi iramanya setelah 2 menit, masih shockable atau enggak. Kalau masih shock, berikan lagi terapi defibrilator, kemudian berikan amiodaron. Nah, kalau tadi yang ternyata pasien yang nggak shockable iramanya atau tidak membutuhkan defibrilator, maka lakukan terus RJP, berikan epinefrin. Setelah 2 menit, evaluasi lagi. Sama juga ya kayak tadi ya, sampai kita menemukan adanya tanda-tanda ROSC atau Return of Spontaneous Circulation, artinya di monitor ada lagi irama jantungnya dan kita raba nadi, karotis sudah ada nadi karotisnya, maka kita sebut itu Return of Spontaneous Circulation. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, maka kita muter-muter terus nih di sirkulasi ini, di algoritma ini ya, sampai pasiennya kita nyatakan exitus atau memang return of spontaneous circulation. Nah, apa tadi yang disebut CPR yang high quality itu? CPR yang high quality itu harus dia tekanannya kuat. Kedalaman dinding dadanya itu sampai 5 cm. Dan cepat, dengan kecepatan lebih dari 100 kali per menit. Lalu pastikan dinding dadanya komplit recoil, atau artinya dinding dadanya tuh kembali lagi naik gitu ya. Dinding dadanya naik dengan sempurna. Minimalkan interupsi ketika mengkompresi. Hindari juga memberikan ventilasinya itu berlebihan. Kemudian ganti yang memberikan kompresi atau si kompresornya itu setiap 2 menit. Pastikan 30/2 kalau pasiennya belum dipasang intubasi ya.
Kemudian untuk airway-nya bisa dilakukan pemasangan ETT atau pemasangan ET tube ya, untuk agar oksigenasinya tercapai dengan baik dan diberikan setiap. Oke, maaf hilang tadi sampai mana ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk energi shocknya tergantung mesinnya yang kita mau kasih defibrilator tadi. Apakah dia bifasi, berarti kita berikan dosis 200 joule, atau mesinnya mesin monofasik, berarti kita berikan 360 joule. Untuk dosis obat-obatannya ada epinefrin, dosisnya 1 mg, diberikan setiap 3-5 menit. Ada amiodaron tadi ya, kalau dia VT atau VF bisa kita berikan amiodaron, dosis pertamanya 300 mg, dosis keduanya 150 mg. Nah, ini dia gambaran irama yang harus kalian ingat. Ini dua ini merupakan irama yang disebut shockable wave atau irama yang perlu terapi shock. Ventricular tachycardy dan yang kedua ventricular fibrilasi. Gambaran apa yang harus kita perhatikan? QRS kompleksnya lebar. Kalau di ventricular tachycardy dia reguler ya. Tapi kalau ventricular fibrilasi dia QRS lebar dan dia irreguler. Nah, irama yang non-shockable apa? Tadi kita tahu kan kalau misalnya non-shockable berarti kita nggak berikan defibrilasi. Itu iramanya dua. Apakah dia asystole yang garis datar itu atau pulseless electrical activity. Pulseless electrical activity itu apa? Di monitor atau di EKG-nya ada gambaran aktivitas listrik yang tergambar, tapi ketika kita memeriksa nadinya, ternyata tidak ada pulsasi nadinya. Itu yang disebut pulseless electrical activity. Nah, ini pengulangan saja ya. Jadi tadi kalau misalnya iramanya shockable wave atau irama yang perlu di-shock, kita yaitu tadi iramanya ventricular fibrilasi atau VT, maka kita lakukan CPR. Ketika defibrilator sudah datang, berikan defibrilator. Lanjutkan lagi CPR sampai 2 menit, cek iramanya. Kalau masih iramanya membutuhkan shock, masih VT atau VF, berikan lagi shock, kemudian di sini berikan vasopresor. Tadi apa contoh obatnya? Epinefrin 1 mg. Lanjutkan lagi CPR selama 2 menit. Setelah 2 menit, cek lagi iramanya, apakah memang masih membutuhkan shock atau tidak. Kalau masih membutuhkan shock, berikan lagi shock defibrilator, dan berikan antiaritmik, amiodaron 300 mg. Lanjutkan lagi CPR, dan seterusnya ya. Nah, ini tadi yang kita ulang-ulang lagi. Irama pada saat henti jantung itu ya cuma 4 ini ya, dibagi 2 secara garis besar. Irama yang shockable dan irama yang non-shockable. Kalau yang shockable yaitu tadi VT sama VF, yang non-shockable asystole sama PEA. Kenapa defibrilasi ini penting? Karena nih, lihat nih, kita lihat aja dari rantai ACLS ini, rantai chain of survival ini, ada gambar petir ini. Jadi dia sangat memegang peran penting dalam keberlangsungan keberhasilan kita menyelamatkan pasien. Nah, kita lihat di sini secara statistik dia bilang bahwa kemungkinan keberhasilan defibrilasi untuk mengembalikan irama itu berkurang dengan cepat sejalan dengan waktu. Pada menit-menit pertama, kalau kita langsung melakukan defibrilasi pada pasien yang memang membutuhkan defibrilasi, maka kemungkinan keberhasilannya itu sebesar 80%. Begitu turun ke 4 menit, makin lama nih kita biarin pasien yang nggak diapa-apain, kemungkinan keberhasilannya turun jadi 60%. Makin santai kita, pasiennya udah henti nafas, henti jantung, dan ternyata iramanya VT atau VF, tapi nggak kita apa-apain sampai 8 menit, kemungkinan keberhasilannya udah turun tinggal 20%. Di atas 10 menit katanya secara virtual 0% kemungkinan keberhasilan seseorang itu kembali iramanya atau pulsasinya setelah kita defib.
Mekanisme defibrilasi bagaimana? Nah, kita sebenarnya memberikan sejumlah energi listrik melalui miokardium untuk mengharapkan terjadi depolarisasi sejumlah massa otot sehingga impuls listriknya kembali normal, impuls listrik pasien itu sendiri. Ada posisi pedalnya ini ya, terlihat seperti di gambar ya. Dua posisi pedal yang kita letakkan pada pasien. Satu namanya posisi sternum, ini yang di bawah klavikula kanan pasien, dan satu lagi pada apex, di mid axillaris kiri. Dosis tadi sudah saya sebutkan ya, pada dewasa 360 joule, pada mesin monofasik, dan mesin bifasik 200 joule. Apa yang menjadi hati-hati ketika kita menemukan pasien yang ternyata ada memakai pacemaker? Nah, kalau ada pacemaker nih, kecurigaan ada kayak ini di bawah kulit seseorang, maka pedal ini tadi, pedal yang ininya, mesin defibnya itu, harus kita letakkan minimal 5 cm dari generator pacemaker. Jadi jangan ditaruh pas di atas generator pacemakernya itu ya, jauhkan sedikit. Kemudian pastikan keadaan pasien, terutama dinding toraksnya tidak basah. Pastikan rekan-rekan aman dan tidak ada lagi yang menyentuh pasien. Kemudian ada yang namanya automated external defibrillator. Ini mesin-mesin kayak gini sering kalian lihat ya di tempat-tempat umum gitu ya, misalnya di bandara, di pelabuhan, itu bisa diakses sama publik. Jadi walaupun ditaruh di kota ada pintunya, biasanya sih itu bisa diakses siapa aja, nggak mungkin dikunci kotaknya itu. Nah, bedanya apa sama mesin defibrillator yang tadi kita lihat contohnya? Dia ini bersifat otomatis, namanya aja automated ya. Jadi dia di dalamnya itu udah ada baterai portable, ada pedalnya yang tinggal ditempelkan seperti pakai perekat, ya. Kemudian ada mesin yang akan menganalisa irama jantung. Jadi nggak perlu kita lagi yang nengok ini di monitor bentuknya VT apa VF atau PEA ya gitu. Mesinnya yang akan menilai sendiri. Kapan kita menggunakan AED? Jika ditemukan pasien mendadak tidak sadar dan nadinya tidak teraba. Pastikan korban jauh dari air dan logam dan letakkan mesin AED-nya dekat bahu korban seperti pada gambar ya. Kemudian paparkan dada korban, kalau memang terlalu berbulu bisa dicukur terlebih dahulu kalau memungkinkan ya, karena takutnya pads-nya tidak bisa menempel atau kalaupun menempel terganggu bacaan iramanya karena terlalu banyak bulunya. Nah, setelah tempelkan pad pada dada dengan posisi yang sama seperti tadi kita meletakkan pedal mesin defibrillator. Taruh satu di sternum yang di bawah klavikula kanan, taruh satu lagi di apex. Kemudian kita ikuti saja arahan mesin. Kalau mesinnya bilang, jangan sentuh korban, mesin akan menganalisa irama. Maka kita biarkan mesinnya menganalisa irama. Sisanya ikuti perintah mesin AED-nya. Apakah dia bilang shock dapat diberikan, maka kita pencet tombol shock-nya. Nah, setelah dia menyarankan shock, kita pastikan tidak ada lagi yang menyentuh korban, kita pencet tombol shock tadi, dan langsung lanjutkan dengan RJP yang sama ya, RJP 5 siklus atau 2 menit, dengan kedalaman yang cukup, dengan frekuensi dan kecepatan yang cukup, tanpa minimal interupsi, pastikan dinding dada recoil sempurna, ya, tetap dengan high quality PCR yang tadi sudah kita jelaskan. Sampai nanti setelah selesai 2 menit, AED-nya, mesinnya akan menganalisa irama lagi, jadi dia suruh kita untuk berhenti kompres. Apa yang perlu menjadi perhatian pada mesin AED ataupun ketika kita sedang melakukan defibrilasi pakai mesin biasa? Hindari materi yang bisa terbakar, termasuk oksigen melalui masker. Jangan membersihkan kulit korban dengan alkohol, ya, karena itu juga mudah terbakar. Dan jangan menggunakan AED dalam keadaan bergerak. Jadi pastikan memang pasiennya tidur, diletakkan di tempat yang datar dan tidak bergerak, ya, karena akan mengganggu pembacaan mesin. Mungkin jadi salah baca iramanya, disangka VF, disuruhnya shock, padahal ternyata karena bergerak, ya, artefak yang dibaca. Kemudian juga jangan menggunakan handphone atau radio dalam jarak di bawah 2 meter, karena akan juga mengganggu pembacaan irama. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kardioversi listrik.
Jadi sedikit berbeda dengan yang namanya defibrilasi tadi, kardioversi ini merupakan upaya untuk mengkonversi irama jantung yang abnormal atau bukan sinus menjadi irama sinus. Metodenya ada dua, kardioversi ini ya, bisa dengan listrik, bisa dengan farmakologis. Indikasinya pada yang kayak mana kita melakukan kardioversi listrik? Pada takiaritmia yang tidak stabil. Ya, jadi apakah dia VT dengan nadi tapi hemodinamik tidak stabil, SVT hemodinamiknya tidak stabil, AF yang cepat gitu ya, yang AF yang rapid ventricular response tapi hemodinamiknya tidak stabil, itu yang jadi indikasi kardioversi listrik. Kontraindikasinya apa? Pasien-pasien yang iramanya sinus, ya jelas ya, namanya kardioversi kita mau mengupayakan konversi irama jantung yang bukan sinus menjadi sinus. Jadi ngapain pula pasien sinus kita kardioversi. Kemudian pada penderita arterial fibrilasi yang lebih dari 48 jam. Ya, jadi kalau kita nggak tahu nih arterial fibrilasinya baru atau lama, mendingan nggak usah daripada ragu-ragu. Kecuali dalam antikoagulan yang memang adekuat. Jadi misalnya pasiennya memang AF udah lama diketahui, tapi dia jelas minum warfarin misalnya gitu ya, yang adekuat pengenceran darahnya. Nah, caranya bagaimana? Berbeda sama defibrilasi tadi, kalau ini kita perlu melakukan sedasi karena pasiennya sadar gitu ya, beda sama kalau pasien yang mau di defib tadi udah jelas pasiennya tidak sadarkan diri. Kemudian letakkan pad pada sternum dan apex sama posisinya ya. Tekan sync pada mesinnya atau synchronize. Nah, itu untuk apa? Dia untuk memastikan mengenali gambaran EKG-nya ini di mana gelombang R-nya, sehingga nanti listrik atau kejut listrik yang jatuh yang dikeluarkan mesin diberikan jauh dari gelombang T. Gelombang T itu merupakan daerah rentan terjadinya VT, ya itu daerah refraktor. Jadi dia sangat rentan terjadi VT akibat shock. Maka jangan lupa tekan tombol synchronize-nya. Jadi mesinnya sendiri nanti yang akan memutuskan dia ngeluarin listriknya itu shock-nya itu pas kapan. Ini gelombang R bukan ya, gelombang R bukan, dia yang tahu gitu ya. Kemudian pastikan keadaan clear, baru tekan tombol shock. Nah, ini contohnya. Jadi ini pasien VT, iramanya VT ya, dengan hemodinamik tidak stabil, kemudian diberikan kardioversi di sini, begitu post shock, iramanya sudah kembali menjadi sinus lagi. Kita lihat di sini ada PQRST, kemudian ada PQRST, kemudian ada PQRST, ya, jadi sudah kembali sinus. Dosisnya bagaimana? Nah, berbeda juga sama sama defibrilasi. Kalau defibrilasi tadi kita pokoknya pakai aja dosis yang paling besar yang ada sama mesin itu. Kalau mesinnya monofasik pakai 360 joule. Kalau mesinnya bifasik pakai 200 joule kan gitu. Tapi kalau kardioversi itu tergantung jenis irama apa yang mau kita kardioversi. Pada AF kita gunakan 120 joule, pada SVT kita bisa pakai dari dosis 50 joule atau dosis 100 joule. Kalau pada VT kita gunakan dosis 100 joule, baru kalau misalnya udah sekali kita kardioversi, iramanya belum berubah ternyata di monitor. Kita ulangi lagi, kita naikkan dosisnya 50 joule. Terus kita naikkan sampai dosisnya maksimal 360 joule atau sampai ya pasiennya berhasil terkonversi menjadi sinus. Nah, yang terakhir ada pacu jantung transkutan. Indikasinya adalah pada bradikardi simptomatis yang tidak respon lagi dengan obat. Kontraindikasinya asistol. Keuntungannya kita dapat dilakukan dengan segera, mudah, tidak perlu kanulasi akses vena, dapat menjadi terapi sementara hingga ahli datang untuk pacu transvena. Kerugiannya tidak nyaman untuk pasiennya. Cara penggunaannya sama ya, kita tempelkan pedal atau pads-nya itu pada posisi sternum dan apex, tapi kalau di pacu jantung ini kita harus mengatur pacu laju nadi berapa yang kita inginkan. Biasanya kita atur 60 kali per menit, lalu output listriknya yang akan di-capture oleh miokard itu juga kita atur. Selanjutnya harus tetap kita konsultasikan ahli, dokter spesialis jantung untuk memasang pacu jantung yang transvena. Nah ini ya contohnya. Jadi ini gambaran pasiennya bradikardi simptomatis. Sudah terlihat spike, artinya apa?
listrik dari si mesin sebenarnya udah diberikan, dihantarkan. Tapi spike-nya ini atau energi listrik yang dikasih sama si mesin ini belum diikuti gelombang QRS, belum tercapture dia. Jadi datang pun listrik, tapi otot jantungnya belum nangkap untuk menghasilkan kompleks QRS. Nah, itulah tempatnya kita tadi menaikkan output dari mesinnya secara bertahap sampai tercapture. Tandanya tercapture apa? Setelah ada spike tadi langsung muncul QRS kompleks. Ada spike lagi muncul QRS kompleks ya. Tapi kadang-kadang bisa juga muncul QRS kompleks yang normal dari pasiennya sendiri. Maka mesin tidak akan mengeluarkan spike-nya kalau ada QRS kompleks yang mencukupi heart rate-nya. Oke, nah ini ulangan untuk ACLS tadi. Nah, selanjutnya setelah kita memahami bagaimana sih yang kita lakukan ketika kita sudah memberikan pertolongan life support pada pasien yang henti jantung, pasiennya berhasil nih return of spontaneous circulation karena bantuan kita. Nah, tentu pasiennya harus kita lakukan perawatan pasca henti jantung. Nggak mungkin pasiennya tiba-tiba kita biarkan aja gitu pas dia udah ada nadinya, ya kan? Tujuannya apa? Kita mau mengoptimalisasi fungsi kardiopulmoner dan organ vital. Kemudian juga sebagai persiapan transportasi pasien ke tempat perawatan dengan fasilitas yang lebih baik. Dan di sini juga kita harus bisa mengidentifikasi faktor pencetus dan mencegah terjadinya henti jantung kembali. Ya. Nah, ini perawatan pasca henti jantung. Kelola saluran nafasnya tadi ya pada fase stabilisasi awal. Pastikan kalau ETT sudah terpasang tadi, posisi ETT-nya masih bagus. Kemudian kelola parameter nafasnya, pastikan frekuensi nafasnya cukup 10 kali per menit. Target SpO2-nya 92 sampai 98%. Kemudian target PaCO2-nya 35 sampai 45 mm air raksa, dan kelola parameter hemodinamiknya dengan target tekanan darah sistoliknya di atas 90 atau MAP-nya di atas 65. Selanjutnya, manajemen berkelanjutannya apa? Setelah kita bisa stabilisasi fase awal ini tadi, lanjutkan dengan periksa EKG 12 sadapan. Karena tadi apa? Kemungkinan paling sering penyebab seseorang jatuh ke dalam henti jantung itu adalah karena serangan jantung, ya. Jadi lakukan EKG 12 sadapan. Jika ada pertimbangan untuk intervensi jantung, jika terdapat STEMI, ada shock kardiogenik tidak stabil, diperlukan dukungan sirkulasi mekanis, kalau iya, maka lakukan ini terapi yang sesuai dengan kondisi indikasi-indikasi berikut. Selanjutnya apa? Kita lihat pasiennya dapat mengikuti perintah atau enggak. Kalau iya, pasien sadar, maka kita lanjutkan rawatannya di ICU misalnya gitu ya. Tapi kalau pasiennya tidak sadar, belum bisa mengikuti perintah, kita berikan targeted temperature management, CT scan kepalanya, mungkin ada masalah pada sentralnya, EEG, dan manajemen perawatan kritis lainnya. Selanjutnya evaluasi dan atasi penyebab henti jantung yang reversible ya. Ada beberapa penyebab henti jantung yang sebenarnya bisa kita reverse agar dia tidak jatuh lagi dalam keadaan henti jantung lagi. Oke, ini sama dengan yang tadi. Ini untuk targeted temperature management ya, suhu kita turunkan 32 sampai 36 derajat selama 24 jam. Selanjutnya dinaikkan perlahan-lahan suhunya 0,25 derajat per jam sampai dia normotermi lagi. Nah, penyebab yang reversible tadi dari penyebab henti jantung ada yang kita sebut dengan 5H, 5T gampangnya ya. Hypovolume, hypoxia, hidrogen ion atau asidosis, hypo atau hyperkalemia, hipotermia. Kemudian 5T-nya tension pneumotoraks, tamponade jantung, toksin atau keracunan obat-obatan, trombosis pulmoner dan trombosis koroner ya. Nah, jadi setelah kita tadi berhasil sampai kepada ROSC, inilah salah satu lagi targetnya tadi, ventilasinya, pastikan sudah aman jalan nafasnya, target PaCO2-nya tadi tercapai, posisi ETT-nya bagus, kemudian lakukan ronsen toraks, periksa pulse osimetrinya, dan ventilasi mekaniknya sampai cukup. Juga jangan berlebihan.
Untuk hemodinamik tadi ya, tekanan darah sistolik targetnya di atas 90, target MAP-nya di atas 65. Kalau hipotensi berarti kita bisa lakukan pemberian bolus cairan dulu kah, atau kita berikan inotropik kah, dapat dilakukan ya. Lalu kita lihat kardiovaskulernya masalahnya apa. Lakukan pemantauan fungsi kardiak secara kontinu ya, lihat apakah ada aritmia, di terapi tentunya kalau ada penyebab aritmianya, cegah terjadi aritmia berulang. Kemudian EKG 12 hadapan juga dan pemeriksaan troponin untuk tadi ya, kita melihat apakah ini ACS gitu. Kemudian kalau memang ACS, berikan terapi-terapi ACS-nya, aspirin, heparin, transfer untuk revaskularisasi jantung gitu ya. Terus ekokardiografi kalau memungkinkan, dan terapi miokardial stunning. Kemudian dari status neurologisnya juga harus kita perhatikan. Pemeriksaan status neurologi untuk menentukan status kesadaran, periksa refleks pupilnya gimana. Kalau pasiennya kayak tadi ya, pasiennya belum mengikuti perintah kita, maka monitor EEG, lakukan pengukuran temperatur inti pada pasien koma, cegah jangan sampai dia hiperpeksia, kondisikan untuk hipotermi bagi pasien-pasien tadi yang belum bisa mengikuti perintah ya. Kemudian CT scan kepala dan pemberian sedasi atau obat pelumpuh obat jika pasien menggigil atau agitasi atau perlawanan ventilasi. Nah, dari sisi metaboliknya kita lakukan pemeriksaan lab, lihat laktatnya, lihat kaliumnya, apakah karena kalium tadi kan termasuk dalam penyebab reversible kejadian henti jantung tadi ya, yang hiperkalemi atau hipokalemi. Penilaian urea output dan kreatininnya, pemantauan kadar gula darah, dan hindari cairan yang hipotonis. Oke. Ya, jadi begitu yang bisa saya sampaikan dari topik Advanced Life Support. Kita masih ada waktu kira-kira 10 menit. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Izin bertanya, Dok. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Ya, Dok. Tadi kan kalau misalnya kita belum bisa, misalnya tadi yang unshockable, Dok. Jadi yang iramanya unshockable, misalnya dia asistol, Dok. Sambil memberikan RJP selama 2 menit, lalu siklusnya diulangi gitu, Dok. Batasnya kita untuk berhenti melakukan hal tersebut. Boleh Daniel, maaf tadi. Oh, baik, Dok. Tadi misalnya dok, pasien dia itu asistol, Dok. Jadi kalau berdasarkan tata laksana yang tadi, kita lakukan RJP sambil pemberian epinefrin, Dok. Pada batasnya kita untuk berhenti melakukan hal tersebut berdasarkan siklus yang tadi itu ditentukan oleh waktu, apakah waktunya atau dosisnya kah, dosis dari epinefrinnya, Dok, atau bagaimana, Dok? Mana nih kita melakukan pertolongan life support jantung gitu ya. Jadi kan prinsipnya sampai pasiennya ada sirkulasi spontannya kembali, atau memang setelah kita melakukan pertolongan, penolong sudah kelelahan, sudah lebih daripada 30 menit tidak ada perubahan, dan penolongnya sudah menyatakan ini sudah exitus, ya berarti artinya memang exit gitu ya, meninggal pasiennya. Tapi prinsipnya adalah kita melakukan pertolongan sampai memang terdapat sirkulasi spontan pada pasiennya. Kalau untuk dosis obat tidak ada maksimal ya pemberian epinefrin pada henti jantung. Jadi setiap 2 menit kita lakukan kompresi, kita berikan epinefrin, lakukan lagi kompresi gitu kan sampai selesai 2 menitnya, evaluasi lagi iramanya. Kalau iramanya masih asistol tadi, lakukan lagi kompresi.
Tapi kita memberikan epinefrinnya nanti setelah 3-5 menit. Berarti nggak terus-terusan di setiap 5 siklus itu kita berikan epinefrin gitu ya. Karena epinefrin masih bekerja sampai 5 menit. Baik dok, boleh satu pertanyaan lagi dok? Tadi untuk yang satu lagi dok, untuk yang iramanya yang shockable, kita setelah melakukan tadi pemberian epinefrin dan mungkin melakukan defibrilasi, kita shock, tadi ada pergantian obat ke amiodaron dok. Dosis untuk amiodaronnya sendiri itu berapa dok? Dan alasan kenapa kita mengganti dari epinefrin ke amiodaron itu kenapa dok? Oke. Jadi kalau misalnya untuk yang shockable wave di pertama sebenarnya shock paling pertama kita belum memberikan obat apapun ya. Di shock yang kedua atau di 5 siklus yang kedua tadi di 2 menit yang keduanya baru kita memberikan epinefrin. Kenapa? Karena diharapkan dengan pemberian shock iramanya akan kembali normal ke irama sinus gitu. Beda sama kalau kita cuma RJP aja pada asistol atau PEA ya harus dibantu dengan epinefrin. Tapi pada shock kita mengharapkan pemberian shock yang pertama itu diharapkan dia bisa langsung kembali iramanya. Tapi kalau enggak, baru di siklus berikutnya kita berikan amiodaron 300 mg. Kemudian di siklus berikutnya lagi, kalau memang masih VT atau VF, kita bisa berikan lagi epinefrin, atau selanjutnya kita berikan amiodaron dosis keduanya 150 mg. Ada di algoritma tadi juga untuk dosisnya. Dosis pertama 300 mg, dosis kedua 150 mg. Baik dok, terima kasih dok. Izin bertanya dok. Iya, silakan Albert. Izin dok, untuk asistol dan juga PEA itu kenapa disebut sebagai unshockable ya dok? Kalau misalnya kita melakukan shock pada pasiennya asistol atau PEA itu bakal bagaimana ya dok? Lalu kalau misalnya untuk defibrilasi pada yang shockable tadi itu dilakukan pada saat kapan ya dok? Kalau misalnya cardioversion kan pada R-wave. Kalau misalnya defibrillation itu ada saat yang perlu dilakukan kan? Oke, kenapa yang non-shockable itu disebut non-shockable? Ya karena dia memang irama yang tidak perlu diberikan terapi defibrilasi. Tidak berguna, gitu. Tidak bermanfaat memberikan shock pada irama asistol sama irama PEA. Gitu ya. Beda sama VT atau VF, kita harus mengembalikan iramanya yang cepat sekali itu tadi dengan memberikan kejut listrik, dengan memberikan shock gitu. Terus kapan itu shocknya diberikan? Ya shocknya diberikan ketika kita sudah mengenali itu iramanya VT atau VF, ya kan, yang tanpa nadi tadi kita berikan shock. Baru dilanjutkan langsung dengan RJP. RJP sampai 2 menitnya selesai atau sampai 5 siklus dari 30/2 tadi selesai gitu. Baru kita lihat lagi iramanya nanti apa gitu. Jadi beda memang sama kardioversi ya. Kalau shock ya memang harus langsung diberikan gitu, harus langsung shock jeder gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang tadi yang unshockable itu kita shock gak akan terjadi apa-apa ya dok? Enggak. Baik dok, terima kasih dok. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan udah jelas ya. Saya cukupkan dulu kuliah kita pada siang hari ini.
Ini yang lain ini kok kameranya dari tadi nggak semuanya kelihatan ya? Apa sinyal saya yang lambat sekali atau memang kalian mati hidup kamera?